Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min nabiyyi wa sallallahu syuhada ala salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa rusulina wa muallimina fid din wa dal huquqi alaina wa jama'ana khususan la hadrati al habib salih thumma ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafiyu bi 'ahdihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak pernah berhenti, nikmat yang seringkali tanpa kita minta sudah diberikan oleh Allah. Selayaknya sebagai makhluk yang beretika, maka sebaiknya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu bahwa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu adalah suatu hal yang nyata, karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Jadi mimpi bertemu Rasulullah itu sama dengan kita bertemu Rasulullah secara langsung. Kemudian banyak sekali orang yang bisa bertemu Rasulullah dan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah melalui mimpinya maupun bertemu langsung dengan Rasulullah. Seperti yang sering kita dengar bahwa Habib Soleh Tanggul itu seringkali bertemu dengan Rasulullah, bahkan selama 3 tahun beliau itu ada di dalam kamar, tidak pernah keluar. Setelah keluar ternyata beliau itu melaksanakan ibadah haji, pulang ke rumahnya kaget karena rumahnya dipugar, rumahnya tiba-tiba diperbaiki. Begitu melihat rumahnya diperbaiki, menangis Habib Soleh ini, kecewa. Mengapa? Karena rumah meskipun jelek itu setiap saat 5 waktu beliau itu sholat bersama Rasulullah, katanya begitu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu bahwa ada sholawat ini yang diberikan oleh Rasulullah kepada salah satu keluarga dari Habib Hasan Baharun, Raji. Raji itu satu kecamatan di Pasuruan, di sebelah timurnya Bangil, sebelah baratnya kota Pasuruan. Salah satu keluarganya ini bermimpi bertemu Rasulullah, kemudian diberi sholawat. Isi sholawat itu tujuannya supaya kita mendapatkan kegembiraan, ya. Dikutip dari salah satu putra Habib Hasan Baharun, yakni Habib Segaf Baharun, dari salah satu situsnya Habib Segaf Baharun, jika rutin membaca sholawat busro ini, maka insya Allah semua akan dimudahkan urusannya, dilunaskan hutangnya, dijauhkan dari fitnah, dan segera diberikan kabar gembira. Dan waktu yang paling baik untuk membaca sholawat busro ini sebaiknya dibaca setelah sholat subuh.
isi sholawat busro ini ya, karena tidak sempat digandakan, mungkin nanti bisa digandakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hadha ila yaumil akhir. Allahumma sholli, semoga Allah memberikan salawat, wasallim, dan keselamatan. Salawat dan salam ini dua hal yang memang harus bergandengan terus, karena Allah memerintahkan kepada kita salawat dan salam ini jangan terpisah. Seperti kita tahu dalam Al-Quran, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi selain kita bersalawat, kita juga mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah. Padahal kita yakin bahwa Rasulullah itu pasti selamat. Tidak usah didoakan, Rasulullah itu sudah sejahtera. Tapi Allah kok memerintahkan? Di situ Allah memerintahkan kepada kita supaya kita dapat kelebihan. Jadi ibaratnya kita ngisi bak mandi, kalau sudah penuh kita isi terus, kita akan kecipratan, kita akan dapat rembesan, luapannya itu akan menimpa kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah ini yang mengajarkan, maka sebaiknya kita jangan mengurangi. Ya, sebaiknya kita jangan mengurangi apa saja yang ada dalam ini. Kalau di situ ada sayyidina, maka sebaiknya kita menggunakan kata sayyidina. Kalau ada orang yang nggak mau kata sayyidina, ya monggo silahkan. Ya, sahibil busro, pemilik kabar gembira. Jadi Rasulullah itu memberikan kabar gembira kepada kita. Bayangkan sebelum Rasulullah diutus, itu kondisi Mekah itu luar biasa rusaknya, sehingga Rasulullah itu sebelum diutus itu sudah tidak kerasan berada di tengah masyarakat. Itu Rasulullah nggak kerasan. Makanya kalau malam hari Rasulullah itu tidak tidur di rumahnya, tapi beliau naik ke atas gunung, ya. Kemudian di sana Rasulullah masuk ke dalam gua Hira. Di situ semalaman Rasulullah, karena Rasulullah begitu berat merasakan betapa rusaknya masyarakat Arab saat itu. Ya, sama kondisinya dengan zamannya Nabi Nuh, di mana perjudian sudah melembaga, sudah budaya, kemudian minum-minuman keras juga begitu, berbuat zina. Yang lebih parah lagi zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, itu orang laki-laki merasa hina kalau punya anak perempuan. Jadi zaman jahiliyah waktu itu, kalau ada orang punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini akan dibunuh dengan cara salah satunya dikubur hidup-hidup. Sahabat Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu juga pernah melakukan ini sebelum beliau masuk Islam. Ya, mengapa mereka kok tidak suka punya anak perempuan? Karena mereka menganggap anak perempuan itu membawa malu kepada keluarga. Karena anak perempuan itu tidak bisa diajak perang. Saat itu memang tidak populer kalau perempuan itu ikut perang. Tapi setelah zamannya Rasulullah, perempuan banyak yang ikut perang. Bahkan ada salah satu anggota sahabat itu, dia punya anak, punya suami, suaminya berangkat perang. Begitu suaminya berangkat perang, kemudian ada kabar kepada si perempuan itu,
bahwa suaminya sudah gugur dalam medan perang. Akhirnya dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki suruh ikut perang. Berangkat kamu, jihad fisabilillah. Si anak laki-lakinya ikut perang. Setelah anak laki-lakinya ini ikut perang, kemudian ada kabar lagi ke perempuan itu bahwa suami dan anaknya sudah meninggal, sudah tewas dalam pertempuran. Perempuan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya keluarga lagi untuk membela agamanya Rasulullah. Akhirnya dia sendiri berangkat ke medan perang, berangkat ke medan. Dan Rasulullah tidak melarang perempuan ini ikut perang. Zaman Rasulullah saat itu orang kafir pun ada yang ikut perang. Salah satunya Hindun, waktu belum masuk Islam, waktu ada dendam kepada Sayyidina Hamzah. Hindun ini istrinya Abu Sofyan, ya ini juga ikut perang, memimpin perang karena dia itu dendam kepada Sayyidina Hamzah yang telah membunuh ayahnya dan telah membunuh saudaranya, ya, dalam perang Badar. Maka Hindun dalam perang Uhud ini memimpin pasukannya, dia dendam sampai Sayyidina Hamzah terbunuh, kemudian dadanya Sayyidina Hamzah dibelah, kemudian jantungnya Sayyidina Hamzah ini dimakan oleh Hindun. Karena Hindun makan jantungnya Sayyidina Hamzah, akhirnya Hindun pun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan yang membunuh Sayyidina Hamzah dengan tombaknya namanya Wahsy itu pun masuk Islam. Jadi belum tentu seseorang yang dulu benci kepada kita akan selamanya benci, tidak mesti. Kemudian belum tentu mereka yang pernah berbuat jelek kepada kita akan selamanya begitu, tidak. Buktinya Hindun yang dendam kepada Sayyidina Hamzah, membunuhnya, bahkan memakan jantungnya, itu akhirnya masuk Islam. Wahsy yang membunuh, budak yang membunuh Sayyidina Hamzah ini juga masuk Islam. Dulu sebelum Rasulullah diutus, itu orang laki-laki itu biasanya merasa malu kalau punya anak perempuan, ya. Tapi begitu Rasulullah diutus, hal-hal yang terjadi sebelum Rasulullah diutus itu semuanya berubah. Yang dulu jelek berubah. Wanita dulu kalau sudah datang bulan itu biasanya dikurung di kandang. Jadi seakan-akan wanita nggak ada gunanya, nggak ada perlunya kalau sudah datang bulan. Setelah Rasulullah diutus, Rasulullah menjelaskan bahwa wanita itu punya kedudukan terhormat. Bagaimana kita mau menghinakan wanita, padahal wanita itu yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mengandung kita selama 9 bulan, kemudian menyusui kita dan menyapihnya. Mengandung dan menyapihnya itu kalau lengkap itu salasuna sahra, 30 bulan. Atau kalau kita menyusuinya itu fi amaini, menyusuinya itu yang lengkap. Jadi menyusui bayi itu yang lengkap itu 2 tahun, fi amaini. Sebaiknya jangan lebih dari itu. Sebaiknya jangan lebih dari itu, paling sempurna sudah 2 tahun. Karena pasti ada akibat efeknya. Kalau seseorang itu menyusu lebih dari 2 tahun, memang ada pengaruhnya. Orang yang menyusu itu terlalu dini untuk disapih, sebelum 10 bulan kok sudah disapih, atau bayinya sudah tidak mau menyusu lagi. Ini salah satu dampak negatifnya adalah anak ini tidak tahan penyakit, mudah sakit, ya. Cuman ada dampak positifnya, biasanya mereka yang disapih terlebih dahulu atau tidak mau menyusu karena banyak hal sehingga dia itu nggak mau menyusu lagi. Ini salah satu dampak positifnya, biasanya punya tingkat kecerdasan yang lebih dibanding pada umumnya. Tapi kalau sudah lengkap menyusunya itu sampai 2 tahun, niscaya dia akan punya kekebalan tubuh yang sempurna. Karena air susu ibu itu akan memberikan kekebalan tubuh kepada anak mulai bayi. Makanya kalau bayi itu menyusu penuh selama 2 tahun, maka niscaya dia akan punya kekebalan tubuh sempurna. Tidak seperti mereka yang terlalu dini berhenti menyusu, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu adalah pemberi kabar gembira.
yang memberi petunjuk kepada kita bahwa jalan menuju surga itu sudah terbentang. Jadi apa saja yang zaman jahiliyah itu lakukan harus ditinggalkan, ya. Kemudian kelanjutan dari sholawat busro ini, sholatan tubasyiruna biha wa ahlana, sholawat yang akan menjadi kabar gembira bagi kita. Dengan sholawat itu wa ahlana, dan keluarga kita, wa auladana, dan anak cucu kita, wa jami'i masyayikhina, dan semua guru-guru kita, wa mu'allimina, dan pengajar kita, wa tolabatana, dan murid laki-laki kita, wa talibatina, dan murid-murid perempuan kita, miyaumi hadza, dari hari ini, ila yaumil akhir, sampai kepada hari akhir. Jadi sholawat busro ini isinya itu kita berharap mendapatkan kabar gembira terus, dan insya Allah kalau mereka itu bisa membaca sholawat busro ini rutin, membiasakan diri rutin membaca sholawat busro, insya Allah dia akan senantiasa mendapatkan kabar gembira, ya. Kemudian menurut Habib Segaf bin Hasan Bahrun, pada saat membaca tubasyiruna biha itu sambil diangen-angen apa yang kita kehendaki, insya Allah akan terkabul. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita itu dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita merasa jauh kepada Allah, kayaknya nggak mungkin kita ini akan dekat dengan Allah karena dosa kita terlalu banyak. Maka kita sebaiknya mendekatkan diri dengan orang yang paling dekat dengan Allah, yakni Rasulullah. Jadi kalau kita ibarat mau bertemu seorang raja, mau bertemu seorang presiden, kita kesulitan kalau bertemu langsung, maka kita cari cara wasilah, yakni kita bertemu dengan orang yang dekat dengan presiden. Dalam hal ini Rasulullah itu kan dekat dengan Allah, maka kita memakai wasilah Rasulullah. Dan sholawat itu sesuatu yang kita baca dan tidak mungkin ditolak. Makanya dalam syair-syair itu sering kita dengar, wabda du'aaka wahtatimhu bisolati alal habib, awalilah doamu dengan sholawat dan tutuplah doamu dengan sholawat. Mengapa? Karena sholawat itu adalah doa yang pasti diterima oleh Allah. Kita berharap antara dua sholawat, sholawat pembuka dan sholawat penutup, kita berharap doa yang dipanjatkan antara keduanya juga diterima oleh Allah. Makanya para ulama itu menganjurkan wabda du'aaka, mulailah doamu, wahtatimhu, dan tutup doamu bisolati alal habib, dengan sholawat kepada Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini sholawat busro yang diajarkan Rasulullah kepada keluarganya Habib Hasan Bahrun. Kalau sholawat mansub, sholawat ini juga diajarkan oleh Rasulullah kepada Habib Soleh Tanggul. Jadi sholawat mansub ini populer dan sering dibaca bersama-sama. Biasanya yang memimpin sholawat ini adalah keturunan dari Habib Soleh Tanggul, ya. Dalam sholawat mansub ini, ceritanya sholawat mansub ini diterima oleh Habib Soleh itu dari bisikan waktu Habib Soleh itu ke Madinah, ke Mekah. Di sana Habib Soleh ini ada yang membisiki setelah dekat dengan makam Rasulullah, seperti ada yang membisiki Habib Soleh, dan Habib Soleh yakin bahwa itu Rasulullah. Ini menurut sebagian pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan pada saat Habib Soleh itu mengadakan sebuah perjalanan mau berangkat, mungkin dalam sebuah riwayat ini perjalanannya Habib Soleh ini mau melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian tiba-tiba ada seorang pengemis yang meminta kepada Habib Soleh, minta uang. Habib Soleh bilang, saya tidak punya uang. Pengemis itu tetap meminta, memaksa meminta uang. Lah Habib Soleh ini sadar, kayaknya pengemis ini bukan pengemis sembarangan. Makanya Habib Soleh yakin bahwa pengemis itu
adalah Nabi Khidir, ya. Terus kemudian dari pertemuan ini Habib Soleh diberitahu ada sebuah sholawat, ya, sholawat mansub yang populer, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub. Semoga sholawat kepada Rasulullah SAW sebuah sholawat taghfiru biha dzunub yang akan diampuni dosa-dosa kita karena sholawat tersebut. Wa tuslihu bihal qulub, hati kita itu akan diluruskan. Dengan sholawat tersebut hati kita akan lurus, hati kita akan punya niat yang baik, hati kita akan diperbaiki dari niat-niat yang buruk, ya. Wa tuslihu bihal qulub, hati yang kadang-kadang punya niat jelek itu insya Allah dengan sholawat itu akan diluruskan. Wa tantaliqu bihal usub, urat-urat peredaran darah ini dilancarkan dengan sholawat itu. Wa talinu biha su'ub, menjadi lancar semua urusan karenanya, menjadi mudah kesulitan karenanya, ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, semoga selawat kepada sahabat dan keluarganya atau siapa saja yang punya nasab kepada Rasulullah. Karena sholawat ini sholawat yang bernasab kepada Rasulullah, makanya yang memimpin sholawat ini itu diharapkan adalah keturunan dari Rasulullah, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam budaya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu semua itu harus bersanad. Kalau sholawat mansub ini seringkali diijazahkan kalau ada kholnya Habib Soleh. Jadi kalau kita kepingin dapat sanadnya langsung pada saat kholnya Habib Soleh atau pada saat ada pembacaan sholawat mansub, kita ikut saja supaya mendapatkan sanadnya langsung, dapat ijazah. Ijazah itu artinya kita nyambung dengan orang yang menerima. Sedangkan untuk sholawat busro ini saya sudah mendapatkannya langsung dari salah seorang paman saya, dan paman saya itu mendapatkan dari Habib Segaf. Habib Segaf menyampaikan, jadi saya orang kedua yang mendapatkan sholawat busro ini, ya. Sholawat itu bisa dipakai apa saja untuk kita supaya mendapatkan kemudahan nyaur utang. Sholawat itu bisa dipakai. Kemudian sholawat itu bisa dipakai kalau kita mau mengadakan perjalanan kemana saja itu. Jadi sholawat itu bisa dipakai apa saja, ya. Walaupun ini banyak orang yang tidak suka kalau sholawat itu dipakai senjata, dipakai hal-hal yang sebenarnya mereka tidak inginkan. Ya monggo-monggo saja kalau mereka tidak yakin tentang itu, tapi kalau menurut saya kita mestinya harus yakin menggunakan sholawat ini, karena sholawat itu begitu besar pengaruhnya bagi kita. Kita mendoakan seseorang yang paling dicintai oleh Allah. Jangankan kita yang hidup setelah Rasulullah, Nabi Adam saja, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, itu punya kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah. Jadi pada saat Nabi Adam ada di surga melihat ada cahaya kenabian Rasulullah, Nabi Adam kok tertarik. Siapa dia? Ya Allah. Allah berfirman bahwa itu adalah kekasih saya, nanti akan saya turunkan ke bumi, tapi belum saatnya. Nabi Adam punya kerinduan ingin bertemu Rasulullah. Sampai bertahun-tahun, ribuan tahun baru Nabi Adam bisa bertemu Rasulullah, itu pun pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jadi sholawat itu banyak manfaatnya bagi kita, dan kita jangan pernah lepas untuk membaca sholawat. Manfaatnya banyak sekali bagi kita. Kalau kita tidak percaya ya monggo-monggo saja, tapi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak mau berselawat kepadaku berarti dia adalah orang yang medit,
mendengar namaku kemudian tidak membaca sholawat, dia termasuk orang yang sangat medit. Makanya kita berharap, kita berusaha semaksimal mungkin supaya tidak digolongkan orang yang medit. Kalau kita mendengar nama Rasulullah disebutkan, kita sebaiknya segera membaca sholawat kepada beliau. Kadang-kadang namanya Rasulullah itu tidak disebutkan jelas, tapi jabatannya disebutkan, itu sebaiknya juga kita membaca sholawat kepada beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga Rasulullah bisa menerima kita sebagai umatnya, kemudian mau mengajak kita masuk ke surganya Allah nanti di hari kiamat. Semoga pertemuan kita membawa manfaat, melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita, memberikan solusi terbaik apa yang kita hadapi. Semoga kita yang saat ini banyak hutangnya diberi kemudahan untuk membayarnya. Semoga kita yang saat ini sempit karena banyak permasalahan yang kita hadapi, semoga Allah melapangkan hati kita, memberikan solusi terbaik bagi urusan kita. Semoga kita yang sakit saat ini diberi kesehatan oleh Allah. Semoga mereka yang meninggal dunia diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.